Infeksi usus buntu ini adalah suatu keadaan yang akut dan harus ditanganin segera. Ya, pasien biasa datang dengan bisa aja demam, didoli demam, kemudian nyeri perut kanan bawah, ya, nyeri perut kanan bawah. Biasanya karena sakitnya itu pasien sulit berjalan. Ya. Jalan itu sakit sekali karena memang ada peradangan di situ. Karena kan lokasi dari usus buntu atau appendix itu adanya di perut kanan bawah, ya, perut kanan bawah. Dan ketika pasien itu mengalami infeksi itu tadi yang saya bilang nyeri hebat, ya, jalan juga susah dan kadang-kadang disertai dengan demam. Bahkan kalau itu cukup berat, pasien juga disertai dengan mual muntah. Usus buntu atau appendicitis akut ini adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan tiga hal ya sebenarnya ya. Jadi faktor pertama adalah bicara soal faktor infeksi, ya, bakteri. Jadi ada bakteri yang menyebabkan kenapa orang itu mengalami infeksi akut dari usus buntunya. Kemudian yang hal lain mungkin juga bicara dengan daya tahan tubuh. Ya, jadi daya tahan tubuhnya kebetulan nggak bagus, kecapean, kurang tidur, akhirnya kena bakteri dan kebetulan mungkin dia berada pada lingkungan yang juga tidak sehat. Inilah hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami infeksi pada usus buntu yang kita bilang appendicitis itu. Ya, ini selalu saja ditanyakan oleh masyarakat, pasien, apakah usus buntu ini karena habis makan cabai gitu ya. Kita tahu memang usus buntu itu adalah suatu tempat di mana suatu bagian dari usus ya, umbai usus yang kita bilang ya, itu dimana memang bisa saja makanan itu trapping gitu ya istilahnya. Tapi kalau secara normal tidak ada masalah, dia bisa aja keluar masuk di situ. Cuman tadi sekali lagi kalau dia meradang, nah ini dia tadi, karena dia meradang karena lokasinya hanya di situ, maka pasien itu akan kesakitan. Dan meradang ini juga bisa saja misalnya timbul ada bakteri di situ, ya, trapping, jadi nyangkut bakterinya sehingga menyebabkan peradangan. Awalnya peradangan lokal, cuman kalau ini berlanjut, ini bisa sampai terjadi kebocoran usus, ya, karena memang tidak segera ditanganin pasien-pasien dengan kondisi infeksi pada usus buntunya atau yang kita bilang appendicitis akut itu. Pasien-pasien ini biasanya akan merasakan nyeri perut kanan bawah, ya. Kadang-kadang kalau masih ringan mungkin hilang timbul, tapi kalau ini memang sudah semakin berat, nyeri tersebut akan menetap. Ya, pasien itu akan merasakan nyeri yang menetap. Tadi bisa aja dia timbul demam, ya kan? Tadi bisa aja dia timbul mual muntah sehingga bisa aja kekurangan cairan. Jadi ini hal-hal yang bisa terjadi pada orang yang mengalami usus buntu. Ketika prinsipnya adalah infeksi usus buntu atau appendicitis akut itu harus segera mendapatkan penanganan. Jadi dokter ketika memang memeriksa ini ada jelas tanda-tanda akut dari appendicitis, misalnya ada nyeri tekan, ketika dokter bilang juga ada nyeri lepas misalnya, dan kemudian pasien juga diperiksa darahnya ternyata leukositnya juga tinggi misalnya, dan kemudian disertai lagi pemeriksaan USG atau CT scan membuktikan bahwa memang terjadi suatu peradangan, maka pasien ini harus dilakukan operasi. Jadi kita tidak bisa istilahnya menunda atau nawar-nawar. Ketika diagnosisnya sudah tegak berdasarkan anamnesis, ya, wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, ditunjang lagi dengan pemeriksaan radiologi baik dengan USG maupun dengan pemeriksaan apneumogram atau bahkan pemeriksaan CT scan bahwa ini memang confirm suatu appendicitis akut, maka tindakannya adalah harus segera dioperasi. Jadi kalau dia memang mengalami appendicitis akut, maka tata laksananya harus dioperasi. Tapi kalau tadi yang masuknya dia kronis, hilang timbul, waktu dokter periksa juga tidak ada tanda-tanda akut, ya bisa aja dia tidak perlu tindakan operasi, paling dengan obat-obatan saja untuk mengurangi nyeri. Kemudian juga mungkin termasuk juga tadi probiotik dan pasien untuk memperhatikan makanannya gitu. Tapi kalau ini keadaannya akut, maka dia harus segera dilakukan tindakan operasi.
Ya, komplikasi yang sering terjadi pada pasien-pasien apendis akut adalah apabila terjadi penundaan untuk tindakan operasinya. Kadang-kadang pasien bilang mikir-mikir dulu gitu ya, atau merasa ini kayaknya tenang-tenang saja. Nah, di situ tadi perjalanan penyakit ini terus akhirnya bisa terjadi kebocoran usus ya. Nah, kalau orang awam bilang apendiksnya pecah, usus buntunya pecah. Jadi sebenarnya itu perforasi. Kalau juga perforasi tidak ditangani dengan baik, itu bisa terjadi infeksi yang meluas dan bisa menyebabkan kematian. Jadi sekali lagi, ketika seseorang yang mengalami nyeri perut, di perut kanan bawah, bergerak juga susah, maka dia harus segera ke dokter untuk dilihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Kalau memang ini ternyata berasal dari usus buntunya, maka tindakan operasi adalah tindakan yang harus segera dilakukan. Sama juga seperti infeksi-infeksi yang lain, ketika kita bicara soal pencegahan, pertama adalah kita harus tetap dalam keadaan sehat, daya tahan tubuh kita baik, ya, tidur kita cukup, ya, makan kita juga teratur, kita tidak stres, olahraga yang teratur, ya, nah, jadi hidup sehat itu yang penting. Nah, karena kalau kita hidup sehat, tentu kita tidak mudah terkena infeksi. Nah, bicara soal infeksi, kita bicara soal pilihan makan. Jadi hati-hati juga di dalam kita mengkonsumsi makan dan minum tersebut. Nah, ya, jadi secara umum memang infeksi dari usus buntu ini lebih ke adanya penurunan daya tahan tubuh sehingga kita mudah terjadi infeksi, termasuk juga infeksi usus buntu ini. Demikian penjelasan saya mengenai usus buntu. Saya Profesor Arif Faryalsam. Sampai jumpa pada episode berikutnya.